Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Siti Sarah 31. Baik, di kesempatan kali ini aku mau menjelaskan atau menyambung pembahasan dari video aku sebelumnya, yaitu tentang gastritis. Nah, sekarang aku mau menjelaskan tentang asam lambung atau GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. Mohon maaf kalau misalkan salah dalam penyebutannya karena aku gak bisa bahasa Inggris. So, buat teman-teman nih yang penasaran dengan penjelasannya, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Oke, selamat menonton. Baik teman-teman, aku bakal bahas sekarang tentang asam lambung. Jadi, apa sih asam lambung itu? Sebelumnya aku meminta maaf nih kalau misalkan ada suara backsound seperti suara ayam, suara domba, atau suara-suara lainnya. Karena menurut aku itu backsound yang gak bakalan kena copyright. Nah, baik, aku bakal jelasin apa itu asam lambung. Jadi, asam lambung terjadi karena naiknya asam lambung menuju esofagus atau kerongkongan. Kondisi ini terjadi pada saluran pencernaan yang menghubungkan mulut dan lambung. Nah, faktor resikonya itu sendiri merupakan hal-hal yang bisa menyebabkan otot les melemah. Contohnya misalkan obesitas, sedang hamil, dan berusia lanjut atau lanjut usia. Untuk penyebab asam lambung itu sendiri, yaitu ketika asam lambung naik, maka les tidak akan berfungsi atau lingkaran otot pada bagian bawah dari esofagus. Nah, fungsi les ini sendiri yaitu sebagai pintu otomatis yang akan membuka atau yang akan terbuka ketika makanan dan minuman turun ke perut. Nah, untuk penyebab yang lain, yang pertama yaitu faktor kelebihan BB atau berat badan, yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan dengan kadar lemak yang tinggi, misalkan dari gorengan itu bisa juga menyebabkan atau memicu timbulnya asam lambung. Yang ketiga yaitu terlalu banyak mengkonsumsi kopi, coklat, dan minuman keras, lalu merokok. Minuman keras misalkan kayak alkohol itu juga bisa ya memicu terjadinya atau naiknya asam lambung. Yang selanjutnya yaitu keadaan hamil karena perubahan hormon. Yang terakhir yaitu banyak pikiran atau stres, karena kalau misalkan ketika lagi stres, si lesnya ini tidak bisa bekerja dengan baik atau tidak berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya untuk gejala dari asam lambung ini sendiri atau dari GERD ini sendiri yaitu yang pertama rasa terbakar di dada atau yang dikenal dengan heartburn atau nyeri ulu hati. Yang kedua yaitu kesulitan menelan. Yang ketiga munculnya rasa asam dan pahit di kerongkongan dan mulut. Yang keempat yaitu batuk kering secara terus-menerus yang terjadi ketika malam hari. Yang terakhir yaitu bau tidak sedap ketika nafas. Nah, untuk asam lambung yang ringan, cukup mengubah pola makan saja atau mengubah pola hidup sehat. Kalau misalkan asam lambung yang berat, itu harus segera diperiksakan ke dokter atau berkonsultasi dengan dokter. Baik, sekarang kita akan masuk ke diagnosis. Bagaimana sih cara dokter atau rumah sakit mendiagnosis bahwa misalkan Mbak atau Mas ini terkena penyakit asam lambung. Jadi nggak sembarangan kita divonis atau didiagnosis kita penyakit asam lambung misalkan. Pas datang ke rumah sakit itu nggak langsung didiagnosis penyakit tersebut. Jadi memang harus ada beberapa serangkaian pemeriksaan untuk menentukan diagnosis yang benar-benar akurat dan sesuai dengan hasil pemeriksaannya. Nah, diagnosis atau pemeriksaan yang pertama yaitu PEMPIS atau pemeriksaan fisik. Ini bisa dilakukan secara head to toe atau per sistem. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang ini bisa dilakukan dengan beberapa. Yang pertama dengan elektrokardiogram atau EKG. Kenapa dengan EKG? Karena si penyakit asam lambung ini memiliki gejala yang sama dengan jantung koroner atau dengan serangan jantung. Jadi memiliki gejala yang sama yaitu heartburn atau sakit pada dada, nyeri dada.
Pemeriksaan penunjang yang kedua yaitu menggunakan gastroskopi atau selang berkamera, di mana selang berkamera ini atau gastroskopi ini mendeteksi peradangan pada esofagus atau kerongkongan atau esofagitis akibat asam lambung yang naik. Nah, sampel jaringan dari esofagus diambil dan akan diperiksa di bawah mikroskop atau biopsi esofagus. Yang selanjutnya yaitu menggunakan manometri esofagus untuk memeriksa irama gerakan otot. Yang selanjutnya yaitu fotoronsen. Yang terakhir yaitu pengukuran tingkat keasaman atau pH di kerongkongan. Nah, untuk komplikasinya itu sendiri, asam lambung bisa merangsang timbulnya suatu penyakit lain, contohnya misalkan asma. Jadi harus benar-benar dijaga ya dari segi makanan, pola hidupnya, kayak gitu. Baik, kita akan masuk ke tahap terakhir, yaitu bagaimana sih cara pencegahan atau pengobatan dari asam lambung ini. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan cara makan porsi sedikit tapi sering. Yang kedua itu berhenti merokok untuk perokok aktif. Adapun untuk perokok pasif, seperti kita nih yang tidak merokok tapi suka mencium asap rokoknya. Nah, sebisa mungkin kita hindari asap rokok tersebut. Yang ketiga yaitu hindari makanan seperti coklat, makan yang pedas-pedas. Walaupun nih kita nggak bisa bohong kalau misalkan nggak makan yang pedas tuh kayak hambar rasanya. Apalagi nih misalkan makan tanpa sambal, hambar rasanya. Nggak bisa dibohongi ya, itu emang bener-bener aku sendiri emang bener kayak gitu. Selanjutnya yaitu hindari makanan yang berlemak. Misalkan kayak gorengan kayak gitu, kayak junk food, yang makanan cepat saji kayak gitu. Terus kita juga harus menurunkan berat badan kalau misalkan yang obesitas. Ya biar apa ya namanya, biar mengurangi faktor resiko terjadinya asam lambung. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mohon maaf kalau misalkan banyak salah kata dan penjelasannya kurang detail atau bikin kalian nggak paham. Mohon maaf sekali. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang mau koreksi, boleh banget di kolom komentar, tapi dengan bahasa yang sopan dan santun. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman mau request aku bahas apa di video selanjutnya, boleh banget tinggalkan aja di kolom komentar. Nanti insya Allah aku bakalan bahas di video selanjutnya kalau misalkan aku paham. Ya, intinya semampunya aku ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Dan selamat bertemu di video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.